Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya? Saya harapkan baik semuanya ya. Dan kita segera bebas dari COVID-19 ini. Oke lah Ananda semuanya. eh, Ibu akan menjelaskan tentang pertemuan kita pada siang hari ini tentang teknik dan proses dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Proses berkarya seni rupa yang minggu semalam kan udah saya jelaskan juga tentang pengertian unsur dan objek, tentang bagaimana berkarya seni rupa dua dimensi itu, apa saja medianya, apa saja bahannya. Nah, untuk hari ini saya lebih perdalamkan kita tentang yang belum saya jabarkan, itu teknik dan proses berkarya dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Teknik dalam berkarya, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu teknik dalam berkarya, apa itu teknik berkarya dalam seni rupa dua dimensi, yaitu yang pertama metode atau cara yang digunakan oleh seorang seniman dalam berkarya atau memecahkan masalah dalam membuat seni rupa. Terus teknik yang digunakan dalam seni rupa itu sendiri seperti apa? Yang pertama itu teknik kolase. Teknik kolase itu apa? Teknik kolase adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi yang akan memberikan hasil lukisan yang nyata atau abstrak terbuat dari potongan-potongan kertas yang kemudian ditempelkan dengan menggunakan lem. Begitu juga dengan potongan-potongan yang lain ditaruh di kertas, dibentuk dan disusun sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Yang kedua yaitu teknik transparan. Apa itu teknik transparan? Teknik transparan adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi untuk dapat melukis atau menggambar dengan menggunakan cat cair. Sapuan-sapuan warna yang digunakan untuk melukis haruslah tipis supaya hasilnya juga terlihat seperti transparan. Transparan itu tidak menutupi bentuk dari awal. Misalnya warnanya merah, pertama Anda kasih warna biru. Sewaktu Anda mengasih warna biru di atas warna merah juga akan tetap kelihatan. Setelah Anda kasih warna merah, warna biru, Anda kasih warna kuning. Misalnya di dalam karya Anda, tetap saja merah, biru dengan kuning itu nampak. Itu dimaksud dengan teknik transparan. Yang ketiga itu teknik 3M. 3M itu apa? Merekat, menggunting, atau menempel. Teknik 3M, merekat, menggunting, menempel, adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi yang dapat memanipulasi lembaran kertas. Anda lihat gambarnya. Yang keempat yaitu teknik plakat. Apalagi ini teknik plakat? Teknik plakat adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi dengan cara memberikan goresan yang tebal. Seandainya Anda menaruh pertama warnanya misalnya warna biru, setelah itu Anda ambil warna kuning, warna biru ini tidak kelihatan lagi. Berbeda dengan warna transparan tadi. Kalau warna transparan, warna biru Anda masukkan, Anda taruh warna kedua warna kuning, secara otomatis warna pertama masih kelihatan. Untuk warna plakat ini, warna plakat adalah menggunakan banyak cat. Misalnya Anda pakai warna biru pertama, setelah itu Anda masukkan warna kuning, secara otomatis warna biru itu tertutup, yang hanya nampak adalah warna kuning. Teknik arsir. Teknik arsir adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi yang digunakan untuk dapat menutupi bagian objek lukis. Jadi teknik arsir di sini Anda menggunakan arsiran dari pakai menggunakan pensil, pena atau semacamnya. Alangkah bagusnya dengan menggunakan pensil, baik itu pensil 2B, 3B, 4B, 5B atau AH dan Conte atau semacamnya. Jadi Anda bisa bagian yang terang Anda arsirnya tipis sekali. Sewaktu bagian yang gelap karya itu Anda kasih berulang arsirannya itu sehingga dapat menimbulkan volume dari satu karya yang digambarkan. Seakan-akan nanti sewaktu Anda menggambarkan, misalnya di gambar kita lihat guci, Anda lihat piring, Anda lihat mangkuk, sewaktu Anda kasih goresan, itu akan menimbulkan volume. Seakan-akan dia bisa dipegang oleh tangan. Sewaktu arsiran itu tidak ada, itu tidak akan hanya menampak flat saja. Kalau udah diarsir, dia nampak
volumenya dari karya tersebut. Jadi dengan teknik apsiran itu kita bisa dapat menimbulkan volume dari karya tersebut. Ada lagi namanya teknik blok. Teknik blok apa di sini? Teknik blok adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi yang digunakan untuk dapat menutupi objek lukisan dengan cara menggunakan satu warna. Jadi Anda buat karya satu, misalnya Anda pilih satu karya saja, Anda kasih misalnya Anda menggunakan warna biru, kayak stempel ya, kayak gambar saya yang punya, satu warna saja, tidak lebih. Itu di sini teknik blok. Penuh warnanya yang sama, tidak dikasih warna biru, warna kuning, warna apa, tidak, tapi hanya satu warna saja. Teknik akuarel. Teknik akuarel adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi yang digunakan untuk dapat menutup bagian objek gambar yang dilakukan dengan menyapu cat air secara tipis. Jadi teknik akuarel ini teknik banyak cat juga, hampir-hampir imbang namanya nanti teknik transparan. Tapi teknik akuarel ini secara bebas, taruh air, ambil cat, tumpahkan ke dalam air yang ditaruh di tempat karya tadi. Ambil air lagi, misal butuh warna merah, taruh air, kasih cat. Biarkan saja cat itu menyapu dengan sendirinya. Cat itu berjalan dengan sendirinya. Jadi kita hanya menyapu kecil sedikit saja. Setelah kering kita tambah lagi. Sehingga dia menghasilkan warna yang sangat bagus sekali. Anda lihat dari gambar karya saya. Karya di samping saya ya. Terus teknik linear. Teknik linear ini apa? Teknik linear adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi untuk dapat menggambar objek yang dengan cara menggunakan pola garis dan pensil atau pena yang digunakan. Jadi hampir-hampir mendekati bentuk gambar sketsa. Jadi Anda hanya cukup menggambar, Anda mau gambar bunga ya buat gambar bunga, hanya sedikit apsiran sedikit kecil saja tanpa harus Anda memikirkan volume cahaya atau bagaimanapun. Anda tinggal memindahkan objek itu dalam bentuk gambar garis saja. Nah, jadi Anda gambar, contohnya gambar bunga yang saya punya ini. Terus teknik dusel. Teknik dusel adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi yang digunakan untuk dapat membuat warna gelap terang pada objek lukis dengan cara memberi goresan miring dengan menggunakan pensil. Kalau tadi apsiran, dia hampir sama di sini. Dia sama tapi berbeda. Bagaimana apa maksudnya? Yang tadi teknik apsiran Anda berbentuk garis, baik itu vertikal maupun horizontal, berkeliling meliuk-liuk, silakan saja untuk apsiran itu. Tapi untuk teknik dusel ini menaruh beberapa apsiran dulu, taruh apsiran bagian yang tergelap, paling gelap, sangat gelap sekali. Setelah itu Anda mau pakai telunjuk, silakan pakai telunjuk. Anda mau pakai ketambat untuk telinga, silakan saja. Anda mau pakai kertas, silakan saja. Jadi setelah karya itu Anda gambar, Anda apsir secara bagus. Setelah itu Anda dusel. Apa itu dusel? Menekan bagian menghaluskan bagian yang Anda apsir tadi. Jadi karya itu misal di sini Anda halus, Anda tekankan rapi-rapi, bersih sehingga dia kayak cingklong, sehingga dia mulus karya tersebut. Dihitamkan, hati-hati waktu Anda menghitamkan karya, hati-hati tangan Anda kalau udah hitam nanti sewaktu Anda menaruh tangan Anda lagi nanti hitam untuk yang lainnya sehingga tidak bagus. Jadi alaslah tangan Anda untuk berkarya itu sewaktu Anda mendusel. Jadi dusel kasih warna hitam dulu baru didusel dia menggunakan telunjuk, kapas atau ketempat yang lainnya. Didusel terus. Nah, itu disebut dengan teknik dusel. Di sini yang ke-10 adalah teknik pointillis. Apa itu pointillis? Pointillis adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi yang digunakan untuk menghitamkan bagian objek gambar dengan beberapa titik-titik yang ada. Jadi di sini kita tidak menggunakan dusel, di sini kita tidak menggunakan apsiran, kita di sini tidak menggunakan plakat. Tapi membentuk gambar itu dibentuk dari bentuk titik-titik. Jadi kalau Anda menggambar, Anda bentuk titik-titik. Bagian tergelap paling banyak titik-titiknya, yang paling terang itu titiknya agak renggang, yang paling gelap itu titik-titiknya merapat sehingga membentuk hitaman yang lihat Anda sini. Di sini nampak bagaimana yang tergelap itu, bagaimana yang terterang, bagian mana yang
nampak volumenya di sini. Jadi nampak volume dari karya tersebut. Jadi untuk semakin banyak titik-titik itu adalah sebagian area yang paling gelap. Semakin sedikit titik-titik yang Anda buat itu area yang paling sedikit. Jadi untuk membentuk volume objek gambar tersebut Anda tidak menggunakan arsiran, Anda tidak menggunakan dusel, Anda tidak menggunakan cat air, Anda tidak menggunakan teknik plakat, tapi yang Anda gunakan di sini adalah teknik titik-titik atau pointillis. Semakin banyak titik-titik yang Anda gunakan, semakin banyak tekanan tinta atau pensil yang Anda gunakan di sini, semakin gelaplah karya Anda. Semakin gelap karya Anda itu dinamakan bagian yang tergelap dari karya tersebut. Anda lihat dari gambar saya, gambar yang tergelap itu nampak jauh, nampak bagian yang titik-titiknya sedikit itu nampak bagiannya agak terang. Jadi Anda lihat di situ bisa kita lihat karyanya ada volumenya. Dari sebuah titik-titik yang Anda gambar, titik-titik yang Anda lakukan itu dapat menghasilkan keindahan gambar yang kita inginkan, ya. Yang ke-11 itu teknik anyaman. Apa itu teknik anyaman atau teknik menganyam? Teknik menganyam adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi yang digunakan untuk dapat menumpang tindih dan juga untuk dapat menghilangkan bahan-bahan yang ada sehingga nantinya menghasilkan karya anyaman. Jadi ada atas, ada bagian bawah, ada di atas, ada yang di bawah. Anda lihat gambar saya ini menumpang tindihkan karya yang ada yang di atas, ada yang di bawah sehingga menghasilkan karya yang sangat cantik sekali. Ini biasanya digunakan untuk membuat tikar, untuk membuat tempat beras, tempat makanan, cawan atau semacamnya menggunakan rotan, bambu, tali dan sebagainya. Jadi bisa menganyam di sini, ya. Itu disebut dengan teknik menganyam. Teknik mozaik lagi, ya. Teknik mozaik ini hampir mendekati bentuk-bentuknya dengan teknik kolase. Kalau di sini teknik mozaik adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi yang digunakan untuk dapat melukis dengan cara menempelkan benda-benda tiga dimensi. Jadi karya, kalau seandainya Anda punya kayu atau potongan-potongan kayu yang berbeda-beda warnanya, Anda tempel-tempel ke suatu karya sehingga bagian kayu yang tergelap, kalau Anda ambil ke kayu, ya, kayu yang dipotong-potong, kayu yang tergelap itu bagian yang paling gelap di karya. Kalau kayunya yang terang, nanti itu bagian yang paling terang di karya Anda. Jadi ditempel-tempelkan ke papan, ke kanvas maupun ke yang lainnya sehingga menghasilkan karya yang Anda inginkan. Itu disebut teknik mozaik. Jadi tidak satu kayu yang berat Anda tempelkan saja ke dalam kanvas, itu tidak itu disebut bukan teknik mozaik. Teknik mozaik ini memotong-motong, ada potongan-potongan potong-potongan dari benda tiga dimensi ditempelkan ke kanvas, ke kayu, ke papan triflex atau semacamnya sesuai dengan sketsa yang Anda buat. Anda lihat gambar saya itu ada 3 orang yang lagi apa bunga. Itu tekniknya titik tempel, tempelnya kayu, tempelnya karya-karya itu, tempelnya bunga misalnya, tempelnya apa, silakan saja, itu sah-sah saja dalam berkarya seni rupa dalam menggunakan teknik mozaik. Anda mau menempelkan kertas boleh-boleh saja, tapi sesuaikan dengan karya apa, ide kreatif apa yang Anda buat pada saat itu. Tak mungkin Anda misalnya berkarya tentang pemandangan, di situ Anda tempelkan plastik-plastik es krim atau semacamnya, tak mungkin kan. Di sini lebih ditekankan kepandaian Anda dalam mencari bahan alat untuk penempelan dari karya tersebut. Itu disebut teknik mozaik. Ada contoh-contoh seni rupa dua dimensi yang perlu saya jelaskan di sini adalah contoh dari seni rupa dua dimensi berdasarkan bentuk atau dimensinya, itu punya dua sisi satuan ukuran. Yang pertama saya jelaskan dulu pada slide pertama saya atau PowerPoint pertama saya tentang seni grafis. Saya ulang kembali sedikit tentang contoh dari seni rupa dua dimensi tersebut.
Yang pertama yaitu seni grafis. Apa itu seni grafis yang pernah saya ajarkan? Adalah seni rupa yang dibuat dengan media cetakan seperti cetakan kayu, stempel atau sablon. Itu Anda boleh searching lagi di video pertama saya atau PPT pertama saya. Yang kedua, gambar. Gambar adalah suatu karya seni rupa yang digambar dengan menggunakan media gambar seperti pensil di atas kertas. Contohnya apa? Anda menggambar ilustrasi, menggambar bentuk, menggambar suasana, atau menggambar potret, ataupun menggambar benda-benda yang lainnya. Itu disebut dengan gambar. Tadi sudah dijelaskan juga bentuk mozaik itu seperti apa. Seni mozaik itu ada lagi. Seni mozaik adalah mozaik merupakan gambar atau lukisan yang dibuat dengan menggunakan material atau menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dan ditempel pada media datar dengan menggunakan lem. Berbagai kepingan itu bisa terbuat dari berbahan seperti keramik, kaca, daun, maupun kayu. Tadi slide sebelumnya sudah saya jelaskan juga apa-apa saja bahan yang bisa digunakan untuk teknik mozaik. Saya ulang kembali, seperti keramik, kaca, daun, maupun kayu. Yang keempat itu lukisan. Lukisan adalah karya seni rupa yang dilukis dengan menggunakan alat yaitu kuas dengan menggunakan media cat dan kanvas. Itu disebut dengan lukisan. Terus yang kelima yaitu desain komunikasi visual. Apa itu desain komunikasi visual? Adalah teknik seni rupa yang dibuat dengan cara menggunakan aplikasi komputer atau softwarenya, kemudian dicetak di atas kertas dengan menggunakan printer. Misalnya seperti desain brosur, banner, hingga ke website lain sebagainya. Anda bisa lihat Anda bentuk logo itu dengan menggunakan desain komunikasi visual. Bisa Anda lihat juga, searching juga di Google apa-apa saja sih tentang desain komunikasi visual. Itu Anda akan lihat lebih dalam lagi kalau Anda mau mendalami tentang desain komunikasi visual. Yang keenam, batik. Minggu semalam video saya sebelumnya juga saya jelaskan, telah saya jelaskan juga tentang batik. Ini saya review sedikit tentang batik itu apa. Batik adalah kain yang mempunyai motif tertentu yang pembuatannya dengan cara khusus, dengan cara menuliskan atau menerapkan malam pada kain tersebut. Malam di sini adalah lilin yang ditempelkan kepada kain yang akan diwarnai. Jadi kain yang ditutup oleh lilin itu tidak akan mendapatkan warna yang dilakukan pada saat pewarnaan karya. Kalau seandainya lilinnya dilorot dan ditutup lagi dengan media yang lainnya, kayak misalnya tadi Anda tutup lilin itu malam itu bunga, setelah Anda lorot Anda tutup lagi daun dan bunga itu Anda ingin menghasilkan warna merah, sehingga hanya bunga saja yang menghasilkan warna merah dan daun yang telah ditutupi malam atau lilin itu tidak akan menghasilkan warna merah juga. Nah, selanjutnya proses pengolahan diproses dengan cara tertentu sesuai dengan jenis batik tersebut. Ada batik tulis, ada batik cap, ada batik dari Pekalongan, ada batik dari Solo dan semacamnya, ya. Apalagi di sini kaligrafi. Yang ketujuh, kaligrafi. Kaligrafi adalah, pasti Anda sudah paham ya apa itu kaligrafi. Nah, kaligrafi adalah salah satu contoh karya seni rupa yang menekankan unsur keindahan yang sangat cantik untuk dipandang. Terus kaligrafi yang punya bentuk-bentuk huruf yang mana sudah dikomodifikasikan atau digayakan sehingga memiliki nilai keindahan. Itu disebut dengan kaligrafi. Contohnya kaligrafi itu bukan dalam bahasa Arab saja. Kaligrafi itu juga dalam Anda mendesain misalnya bentuk desain yang lainnya, misalnya huruf yang dipercantik-cantik juga kaligrafi. Tulisan Arab yang berbentuk kapal, yang berbentuk orang lagi sholat, orang lagi apa, itu juga disebut dengan kaligrafi, ya. Nah, di sini ada beberapa untuk kegiatan ini untuk tugas yang Anda lakukan. Yang pertama, Anda sudah
silakan dari banyak gambar yang saya punya, Anda boleh melihat dari gambar pertama tadi, gambar kedua di sini. Anda lihat gambarnya, gambar ketiga. Silakan Anda pandang-pandang, Anda lihat-lihat, Anda amati. Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Ada 6 gambar ya, 6 gambar yang telah saya tampilkan tadi. Itu bukan tugas ke-6-6-nya. Anda cukup instruksi tugasnya seperti apa. Silakan pilih salah satu gambar yang Anda sanggup Anda buat. Jadi dari gambar 6 yang saya tampilkan tadi, cukup Anda pilih satu gambar saja yang akan Anda pindahkan ke buku gambar A3. Kalau Anda mau menggambar dalam teknik apsiran, silakan Anda pindahkan media tersebut ke dalam buku gambar A3 Anda. Kalau Anda mau menggambar yang berwarna, silakan Anda pindahkan pola gambar yang telah saya tunjukkan itu ke buku gambar Anda. Dah, di buku gambar ini saya minta buku gambar ukurannya A3. Ukuran A3 Anda gambar di buku gambar tersebut. Sebelum Anda menggambar, Anda garis dulu tepinya. Menggaris itu tidak boleh dari 1, 2. Jadi menggarisnya itu mulai dari 0. Jadi dari Anda lihat mistar Anda atau penggaris Anda, dilihat dari 0, 0, 1, 2. Baru Anda menggaris keliling semuanya. Jadi jangan 1, 2. Berarti baru 1 senti. Kalau Anda menghitung dari 0, 0, 1, 2. Berarti 2 senti. Ingat itu ya. 2 cm. Saya minta garis tepi dari karya Anda tersebut 2 cm. Jangan kurang, jangan lebih. Silahkan Anda menggambar ya. Setelah selesai garis tepi tadi, Anda menggambar sesuai gambar yang Anda inginkan. Dari 6 gambar yang saya tampilkan, silakan pilih satu gambar yang Anda inginkan. Ya tunggu Bu Nek. Lagi syuting aku. Ini bawa Japi tadi sama Japi sama Mak tadi. Apanya? Manganya si Arya, Mang Arya. Pantai ini. Hah? Iya, hari Kamis kan? Pantai ti apa? Memakak kerja aku si kemana orang kau anan. Babantan mau sekolah sih. Oh iya, yang sebenarnya. Iya. Tunggu dulu ada nama aku. Mami aku karate itu nak yang memakak kerja aku. Karate. Oh iya. Mangaya. Itu beko lah dan ambil pulang loh. Mana itu udah sekolah tuh. Dia gini kelas tidak tahu. Aku cerita ke akhir itu Ini disuruh Pak Udin anak aku boleh cek. Ini ditanya anak aku tanya bikin bakal masalah. Ini yang mengompor-ngompor nih ya, aku baju aja satu. Domeng. Sampai dan sabit modul batik Lydia tuh nak.
Modul lah dia petang memborong sedona. Dia bertetangga do tuh dan. Dari mau kalian gajinya tiga ke 20.000, 30.000 maka kalian gajinya. Kunci kamu sini aja lah. Oke, masker ada, nanti kamu sakit. Ada fisika kan, matang lah. Itu siapa Menjelaskan nama saya di situ. Malek dan ancak dan alami Dari sana tuh paham dong kalau ame kita lihat orang mereka dari itu. Jangan ini sama ayah. Kalau tanya anak besoknya, suka ngomong bagaimana? Ini ngomong. itu nggak ada tanya orang. Iko kalau betul itu kalau kita kan orang. Ada kelas kita di bawah kita lihat pun. Kok malah itu tidak separuh baru membuka. Dengan hati semakin dulu. Aku sepatu aku kok. Aku yang pakai sepatu aku ya ada ya. Kawan sama ujian besok. Yo aku ya. Sepatu deh kayaknya aku tuh. Hanya simbol-simbol saja pandai aku Pak Jenny ada. Kalian tuh orang mah. Nanti jangan kalau banyak kok itu enak Cepat sepatu apa? Pakai sepatu. Nah, cepat. Baru jangan sepatu nak paham orang. Ya. Gimana ya? Cepat. Kadang Maya. Ala kadang nama. Bisa disunat dan wah. cuma kok meratakan audiens kita menjina di batang dua ya. Tinggal konek dan tali. Keingat kalau meratakan audiens Ayo cek. enggak kecil Kita ya rumah. lebih mantap lebih tekol ini. Dah ibu yang itu malu ni lagi itu masalah lewat. Kan Rehan sekarang itu juga yang menambah performa buat satu payah Rehan ini kamu kena ser dulu makanya Rehan kadang punya area ini Rehan itu punya Rehan kon no omanya 2 hari lah pakai celana Rehan Enggak, jangan. Nyanyi ayo. kejadiannya dah besok bulan besok kalau tahun besok kalau aku area kayu ini kan kalau ikan pulang kan gagal tak orang jaya ni. Orang jaya dia ada yang gitu, dia tak tahu. Nak main HP pula boleh. Apa sepatu enggak? Ada je patah, ada lalu. Seperti jalan video dua kan sampai ini pak. Ya, lari-lari mana lah? Iko orang Asia ini saya lah sebenarnya lah kerengkeng mana? Cukup ya saya. Takut tuh. Sepatu tuh.
dilihat. Terus dikumpulkan itu terhitung dari tanggal 4 saya sampai tampil pada saat ini sampai tanggal 11. Jadi tanggal 4 Anda berkarya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanggal 11 pada saat saya live, saya panggil satu-satu untuk melihatkan karya Anda dan menceklis atau mencentang dari karya Anda. Jadi tidak Anda foto karya Anda, itu kita lakukan zoom. Jadi untuk tanda bukti setelah saya mendata Anda, setelah kita tampil, Anda muncul di Zoom, baru Anda foto karya Anda, baru Anda share kepada saya. Jadi sebelum kita Zoom, Anda jangan mengirim file atau karya Anda di grup. Jadi setelah Anda selesai berkarya, simpan dulu tanggal 11. Tanggal 11 itu saya panggil nama Anda satu-satu, baru kita lakukan Zoom meeting. Zoom meeting di sini kita lihatkan, saya panggil nama Anda 1, 2 siapa. Jadi karya Anda itu dilihatkan di sana, saya lihat, saya kritik, langsung saya kasih nilai pada saat itu juga. Ya. Bagaimana cara membuat Zoom meeting itu? Apa itu Zoom meeting? Dia lihat di jam pelajaran. Install Zoom di HP Android Anda baca sendiri bagaimana menginstalnya. Anda install HP Anda dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi pas minggu besok saya kasih kode atau passwordnya untuk muncul di Zoom meeting saya, ya. Nah, nanti di grup WA seni budaya kita akan saya share kode Zoom meeting kita. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.